tadi Pak mengenai Yesus ya Pak. Itu ada saya baca dalam Quran 3 ayat 55, itu Isa di atas dan pengikut Isa itu di atas umat kafir sampai hari kiamat. Lalu yang saya suka bingung, umat Isa yang mana? Umat Yesus yang mana? Karena kalau dibilang Paulus Petrus, umat Isa kan nggak percaya Pak. Kalau dibilang pengikut Yesus yang mana gitu. Kalau dibilang pengikut Yesus, ya saya sampai bingung sampai kan ada jenjang waktu Pak sampai hari kiamat gitu loh Pak. Itu aja. Sekian, terima kasih. 10 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia harus masuk Islam. Nah, barangkali Pak Sitorus dan Pak Pendeta bisa melihat ini, bahwa dengan alasan ini justru saya membela Yesus, bukan melecehkan Yesus. Kita lihat satu-satu. Pertama, menurut Alkitab Imamat 11 ayat 7 dan 8, Ulangan 14 ayat 8, babi itu haram. Babi haram. Kita umat Islam gimana? Haram kan babi? Umat Kristen makan babi. Tapi Advent tidak disakui apa yang disampaikan Pak Pendeta Eko. Itu betul, Advent tidak makan babi. Dan Advent ini merupakan salah satu sekte dalam Kristen yang paling dekat dengan umat Islam. Itu harus akui itu. Lebih dekat dengan umat Islam dan seluruh orang Kristen itu Advent. Kenapa? Karena banyak larangan-larangan di dalam Alkitab itu ya, yang dilarang oleh umat Islam hampir sama dengan yang dianukan oleh orang Advent. Sehingga masakan orang Advent kadang-kadang kayak kita makan tidak masalah. Kenapa? Begitu juga sebaliknya, mereka makan makanan umat Islam karena kami nggak makan babi, mereka juga tidak makan babi. Tetapi ada masalah baru timbul. Masalah baru timbul. Alkitab cetakan lama babi haram, tetapi Alkitab cetakan baru yang haram itu babi hutan. Kalau begitu berarti Bapak Sitorus boleh makan babi. Tuh, kan sekarang babi yang haram itu babi hutan. Babi hutan haram berarti semua babi boleh makan kecuali babi hutan kan? Kalau babi haram semua babi tidak boleh makan, termasuk babi. Nah, kalau begitu di Alkitab Pak Sitorus saya curi lihat sebentar, babi hutan. Berarti babi harus dimakan. Kedua, menurut Injil ya, semua Injil ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus mati di kafani nggak pakai peti. Kita umat Islam mati di kafani nggak pakai peti. Sementara umat Kristen apa yang kita pernah nggak lihat umat Kristen mati? Apakah mati sesuai dengan matinya Yesus? Di kafani nggak pakai peti? Tidak kan? Pakai peti, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata, pakai sepatu. Tidak mengikuti mati Yesus. Jadi sebenarnya maaf saja walaupun bapaknya orang pen dan Kristen lain, mestinya Pak Sitorus harus berterima kasih kepada kami umat Islam. Kami mengikuti apa seperti matinya Yesus. Tidak pakai peti di kafani. Kemudian yang ketiga, semua Injil mengatakan Yesus mengaku dengan jujur dan Paulus dia seorang utusan. Sebagaimana tadi kan, Yesus mengaku dia seorang utusan. Kami umat Islam menjadikan Yesus utusan. Sementara orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Alasan keempat, Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Nah ini sebenarnya ada 2 kalimat syahadat. Itu tadi yang Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kita karena Nabi Muhammad meneruskan risalah Nabi Isa sebagai penerusnya, penyempurna, maka Nabi Muhammad mengajarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kelima, kalau sholat itu sembahyang harus menghadap ke kiblat. Kami umat Islam sholat harus menghadap kemana? Kiblat. Sementara kita lihat umat Kristen sholat itu menghadap kemana saja. Bangun gereja menghadap kemana? Nggak ada masalah. Mau ke timur, barat, selatan. Tapi kami umat Islam bangun masjid aja seandainya kiblatnya nggak pas, miring dikit, gimana? Sejadahnya dimiringin kan? Ya kan? Dimiringkan sedikit. Kita sholat miring. Kenapa? Karena harus mengikuti. Sakinah wa ta'ala, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Sementara dalam Kristen itu tidak mewajibkan
kamu harus menghadap ke manusia. Seandainya nanti ada persatuan orang Kristen seluruh dunia dikumpul seperti sebagaimana ibadah haji seluruh dunia kan, sholat gimana? Nggak usah diperintah kan? Rapi semua sama arahnya. Kalau umat Kristen di dunia dikumpulin, sembahyang kira-kira menghadap kemana ya? Bingung kan? Kemana aja? Karena nggak ada satu aturan baku yang ditentukan berdasarkan Alkitab itu sendiri. Kemudian yang keenam, saya harus menyampaikan dengan cepat. Ada waktu yang singkat. Menurut Alkitab ada jilbab itu wajib. Hanya seorang wanita apabila berdoa kepada Tuhan tidak mengerudungi kelapa dan kepalanya, maka sanksinya rambutnya harus digunduli. Maka kita lihat bagaimana Bunda Maria, ibunya Yesus, di mana gambar-gambar itu semua kan dipakaikan jilbab. Tapi umat Kristen justru sangat tidak suka umat Islam berjilbab. Kemudian yang ketujuh, menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, artinya semua Injil, Yesus memberi kesaksian dia hanya seorang nabi. Itu bisa lihat tertulis betul dalam Alkitab. Yesus mengaku dengan jujuran Paulus dia seorang nabi. Kami umat Islam menjadikan dia nabi. Sementara orang Kristen tidak mau menjadikan Yesus seorang nabi, bahkan dijadikan sebagai Tuhan. Nah, kemudian yang ke-8, Matius 4 ayat 10, Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah saja. Ketika Yesus dibawa ke dalam satu gunung yang tinggi, apa kata iblis kepada Yesus? Segala kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu apabila engkau mau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus? Tenyalah engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya lah saja engkau menyembah. Yesus, iblis saja disuruh Yesus menyembahnya kepada Allah. Berarti iblis tahu Yesus itu mengajarkan tauhid. Iblis tahu Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, tentu Yesus akan berkata begini pada iblis, penyalah engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadaku saja engkau menyembah. Kan tidak dia katakan hanya kepadanya saja engkau menyembah. Iya karena berdua ya. Yang mengenalkan ini siapa? Kami umat Islam. Sementara dalam Kristen Yesus yang disembah-sembah kan, Yesus dijadikan Tuhan. Iya kan? Ada kenyataan begitu kan? Nah, kemudian yang ke-9. Ini ada di kitab Yakobus, Kisah Para Rasul dan Korintus. Setiap yang belum pasti terjadi harus mengucapkan insya Allah. Saya melihat dalam umat Kristen tidak mau. Jangan insya Allah dong yang pasti. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti jamin pasti masuk surga. Padahal nggak boleh mengatakan sesuatu yang belum tentu terjadi. Di dalam Alkitab ada ayatnya. Hendaklah kamu mengucapkan jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa itu? Ya insya Allah. Di dalam Alkitab cetakan lama itu tertulis insya Allah. Saya punya, kebetulan saya punya koleksi Alkitab itu Pak, insya Allah banyak sekali, bahkan ratusan tahun saya punya. Itu tertulis insya Allah. Insya Allah itu sama juga jika Tuhan menghendaki. Jadi ada di dalam Alkitab menganjurkan orang mengucapkan insya Allah, dan yang mengamalkan justru kami umat Islam. Tapi di umat Kristen tidak mewajibkan, tidak ada satu kewajiban mengucapkan insya Allah. Nah kemudian yang ke-10, sebenarnya panjang kalau masa insya Allah. Nah kemudian Injil Lukas 2:21, Yesus disunat atau dihitan. Yesus disunat dihitan pas umur 8 hari sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 itu jelas sekali. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, harus dikerak kulit katanya. Dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan perjanjian ini menjadi perjanjian yang kekal. Orang yang tidak disunat atau tidak dikerak kulit katanya, orang itu harus dilenyapkan di antara orang sebangsanya karena dia telah mengingkari perjanjian. Berarti ancaman hukuman mati kan? Berarti wajib nggak? Wajib dong hitan itu. Kami umat Islam justru semua macam berkhitan. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Bahkan kadang-kadang hanya khitan aja, bikin pesta kadang-kadang hampir sama besar dengan pesta perkawinan kan? Undang ada calon kerabat. Ternyata cuma khitanan anaknya. Kenapa? Bersyukur karena bisa menghitankan anaknya, bisa mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Sementara dalam Kristen sunnah itu tidak diwajibkan. Sudah tidak diwajibkan. Kalau alasan ya kesehatan. Kalau saya bukan alasan membantah pendapat orang. Bukan alasan kesehatan. Sunat itu karena mengikuti perintah Allah. Saminau atau nah.
Ada dampaknya, ternyata hikmahnya untuk kesehatan, ya itu, ya kan? Bukan bersunat karena kesehatan, bersunat karena mengikuti perintah Allah. Tradisi, ada yang mengatakan itu cuma tradisi, orang ini siapa bilang tradisi? Tradisi itu apabila tidak ada dalilnya, tapi karena dianggap oleh orang dulu-dulu di zaman dulu baik, bagus, dilestarikan sampai sekarang dipelihara, itu tradisi. Ini bukan tradisi, dalilnya ada, hukumannya ada, jelas sekali Allah yang berfirman, itu bukan tradisi. Iya kan? Nah berdasarkan 10 alasan ini, maka saya melihat, maka begitu menjadi pengikut Yesus yang setia, jalan satu-satunya harus masuk Islam. Jadi saya terus terang Pak Pendeta, saya bangga dengan keislaman saya pengikut Yesus yang setia. Jangan dianggap saya menghina Yesus. Yesus itu Nabi Isa bagi kami, betul kan? Menjadi pengikut Yesus harus masuk Islam. Islam sangat menghargai Nabi Isa. Satu-satunya kitab yang sangat menghargai Nabi Isa, Al-Quran. Dalam surat Maryam ayat 19 dikatakan apa? Sebelum lahir sudah dinubuatkan oleh Allah akan lahir seorang anak laki-laki bernama Yesus. Dia adalah seorang anak yang suci. Dalam surah Al-Imran ayat 45 dikatakan Nabi Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Salah seorang tadi, dan semua nabi orang terkemuka. Bukan Nabi Isa satunya, semua nabi terkemuka dunia dan akhirat, dan Nabi Isa termasuk salah satunya. Bahkan Maria bundanya Nabi Isa. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Imran 40 dikatakan Maria bundanya Nabi Isa adalah wanita yang paling mulia sejagat. Betul kan? Bahkan ada surat Maryam di dalam Al-Quran. Alkitab coba cek, ada nggak surat Maryam? Nggak ada. Satu-satunya kitab yang sangat memuliakan Nabi Isa dan Bunda Maryam ibunya Yesus itu Al-Quran. Insya Allah kalau menjadi pengikut Yesus yang setia harus jangan menyesal, yakin dan percaya kan sempurna keimanan beliau kalau beliau betul-betul telah masuk Islam, mendapatkan doa Nabi Muhammad. Oke, Yesusnya oke. Jadi ada orang mengatakan begini, Pak Insan, kamu dulu kita sama-sama ke gereja, sekarang kalau Anda sudah haji deh, sudah Islam haji lagi, berarti Anda mengkhianati Yesus katanya. Oh, siapa bilang? Saya buktikan dengan 10 alasan ini, diam semua. Nggak ada yang bisa bantah. Saya ikut Yesus, buktinya semua itu kita bisa amalkan. Di mana letak saya? Coba tunjukin. Di mana letak kesalahan saya bilang bagi haramnya tetap saya haramkan bagi. Apakah saya salah? Yesus sunat, saya sunat. Apakah saya salah? Semua ini tidak terbantah. Jadi sekali lagi, pasti terus menjadi pengikut Yesus yang memang jaksa. Semua satu harus masuk Islam, insya Allah. Saya persilakan Pak Sitorus atau dibagi untuk pada Pak Haji Ihsan ya, kami minta masuk dulu untuk apa? Akhirnya Pak Eko disunting juga ini. Terima kasih Pak Ihsan. Sekali lagi kami bukan pencak silat untuk adu jurus, tapi kami ingin menerangkan menurut keyakinan kami. Satu, menurut Alkitab babi itu haram, sekali haram tetap haram. Amin. Kami pun begitu Advent. Walaupun sudah diganti tambahin babi hutan, waktu itu kami memprotes mahasiswa Advent ke lembaga Alkitab. Kenapa ditambahi hutan? Memangnya babi kota dengan babi hutan itu beda. Lalu sempat diganti hanya babi saja, tapi sekarang kembali lagi babi hutan. Sekarang yang penting saya punya iman, tetap babi itu haram. Waktu kami siaran di radio di Semarang, punyanya saudara muslim kami siaran membahas tentang haram dan halal. Wah, setelah selesai siaran saya dipupuk, bagus Pak Eko, bagus Pak Eko. Ya memang saya mengatakan apa adanya begitu loh. Orang kecil yang lain merah kupingnya terserah.